Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia yang beriman pasti akan selalu mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang menuju Allah dengan jalan beramal, ada yang menempuh Allah dengan jalan berdoa, ada yang menempuh Allah melalui jalan ilmu. Namun semua jalan itu akan bermuara pada satu titik. Bagaimana seorang hamba berusaha untuk berserah diri dan mengenal Allah, sampai akhirnya Allah berkenan membuka pintu perkenalan dengannya. Tema ini adalah tema yang sangat agung, yang akan menyingkap sebuah tabir perjalanan dalam menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungi bersama. Amal adalah fondasi seorang hamba. Setiap sholat, puasa, zakat, sedekah, zikir, dan tilawah, semuanya adalah bentuk amal. Amal bukan sekadar gerakan tubuh atau ucapan lisan, tapi adalah tanda ketaatan seorang hamba kepada Allah. Namun sang mursyid dalam sebuah kajian di dalam Majelis Al-Husna pernah berkata kepada muridnya bahwa amal hanyalah pintu gerbang, bukan tujuan akhir. Amal adalah tangga, sedangkan tujuan sesungguhnya adalah Allah. Namun banyak orang terjebak hanya pada amal, tanpa menembus makna di balik amal itu sendiri. Karena itu, amal yang benar adalah amal yang dihiasi dengan ikhlas. Ikhlas membuat amal menjadi cahaya. Tanpa ikhlas, amal bisa menjadi kosong. Bahkan bisa menjerumuskan jika hanya untuk riya dan mencari perhatian manusia. Saudaraku, setelah seorang hamba beramal, ia akan sampai pada satu titik. Kemudian menyadari keterbatasan dirinya. Ia sadar, sekuat apapun beramal, tidak ada jaminan amalnya diterima. Ia sadar, tanpa rahmat Allah, amal yang banyak pun tak akan bisa menyelamatkannya. Disinilah lahir sikap berserah diri. Berserah diri bukan berarti meninggalkan amal, melainkan memahami bahwa hasil dari amal, pahala, dan derajat yang tinggi di sisi Allah hanyalah karena rahmat-Nya, bukan karena kekuatan dirinya. Allah berfirman, "Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila." Dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Quran Surah Al-Ahzab ayat 3. Berserah diri artinya ridho terhadap takdir Allah, ridho terhadap pembagiannya, ridho pada ketentuannya dan tidak menentang keputusannya. Inilah tanda seorang hamba sejati. Ia beramal, tapi tidak bergantung pada amal. Ia berusaha, tapi menyerahkan hasilnya hanya kepada Allah. Saudaraku, setelah kita mampu melewati jalan amal ketaatan dan berserah diri, seorang hamba akan dibawa Allah pada maqam yang lebih tinggi, yaitu maqam ma'rifat, yakni mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Ma'rifat bukan sekadar tahu bahwa Allah itu esa, semua orang tahu itu. Ma'rifat adalah cahaya yang Allah letakkan dalam hati hamba-Nya, sehingga ia melihat segala sesuatu hanya sebagai tanda yang menunjuk hanya kepada Allah. Ma'rifatullah adalah cahaya yang Allah pancarkan ke dalam hati, sehingga hamba mengenalnya dan selalu bersamanya dalam tiap keadaan dan waktu. Ma'rifatullah adalah cahaya yang Allah pancarkan ke dalam hati hamba-Nya. Cahaya itu bukan sekadar ilmu, bukan sekadar pengetahuan, tetapi nur yang menghidupkan jiwa.
Dengannya seorang hamba mampu mengenal Allah, dan beruntungnya ia mampu mengenal Allah dengan perantaraan Allah sendiri. Bukan karena kecerdasan akalnya, bukan pula karena luasnya pengetahuannya, tetapi karena Allah berkehendak memperkenalkan dirinya. Inilah puncak karunia yang tiada banding, ketika hati diterangi sehingga mampu melihat kebenaran dan mengenal Tuhannya. Orang yang sudah diberi ma'rifat tidak lagi melihat dirinya. Ia tidak kagum dengan amalnya, tidak merasa besar karena ibadahnya, dan tidak menoleh pada pujian manusia. Ia tahu semua amal hanyalah titipan dari Allah. Jika bukan karena pertolongan Allah, ia tidak akan mampu berdiri untuk sholat, tidak akan mampu menundukkan hati dalam doa, bahkan tidak akan mampu menyebut namanya dalam zikir. Karena itu, ia tidak akan mengandalkan kekuatannya sendiri. Setiap langkahnya bersandar kepada Allah. Ia tahu bahwa kekuatan manusia amat lemah, sering goyah, dan mudah berubah. Tetapi pertolongan Allah tidak pernah goyah. Maka ia menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, sambil tetap berusaha dengan ikhlas. Orang yang telah diberi ma'rifat juga tidak gelisah dengan dunia. Dunia tidak lagi mengikat hatinya, meski ia masih hidup di dalamnya. Ia bisa memiliki harta, namun hatinya tidak diperbudak oleh harta. Ia bisa bekerja, namun tujuan akhirnya tetap Allah. Dunia baginya hanyalah kendaraan untuk menuju akhirat. Ia pun tidak takut dengan makhluk. Pujian manusia tidak membuatnya bangga, dan celaan manusia tidak membuatnya hancur. Hatinya hanya bergantung kepada Allah, karena ia tahu yang memberi manfaat hanyalah Allah. Yang mendatangkan mudarat hanyalah Allah, dan yang membolak-balikkan keadaan hanyalah Allah. Maka, ketika hatinya sudah tertambat kepada Allah, ia berjalan di muka bumi dengan penuh ketenangan. Inilah ciri hamba yang diberi cahaya ma'rifatullah. Hatinya hanya tertuju kepada Allah, penuh cinta, penuh rindu, penuh tawakal. Setiap nafasnya adalah zikir, setiap langkahnya adalah ibadah, dan setiap detik hidupnya adalah jalan menuju Allah. Ia telah merasakan manisnya iman, dan tidak ada yang lebih indah baginya selain bersama Allah, sekarang dan hingga kelak di akhirat nanti. Itulah puncak dari segalanya. Bahkan ulama tasawuf, Imam Ibnu Athailah dalam kitab Al-Hikamnya pun berkata, ketika Allah membukakan bagimu wajah pengenalan, maka jangan engkau sandingkan hadirnya pengenalan itu dengan sedikitnya amalmu. Karena sesungguhnya dia tidak membukakan pengenalan itu kepadamu, kecuali karena dia berkehendak memperkenalkan dirinya kepadamu. Subhanallah, Masya Allah, kalimat itu sangat dalam dan penuh makna. Artinya, jika engkau diberi rasa kedekatan dengan Allah, jika engkau merasakan manisnya zikir, jika engkau merasakan cahaya iman dalam hatimu, itu bukan karena amalmu, tapi karena Allah menghendaki memperkenalkan dirinya kepadamu. Saudaraku, ma'rifat adalah karunia, bukan hasil jerih payah semata. Tetapi Allah lah yang memilih siapa hamba yang akan dia perkenalkan dengan dirinya. Maka jangan pernah merasa bangga dengan amalmu, tapi syukurilah jika Allah membuka pintu hati dan memberi cahaya ma'rifat. Dan inilah 5 tanda orang yang telah sampai pada tingkatan ma'rifat kepada Allah. Yang pertama, hatinya tenang dengan ketentuan dan takdir Allah, serta tidak banyak mengeluh. Karena yakin semua sudah dalam genggamannya. Orang yang telah sampai pada ma'rifatullah memahami bahwa setiap peristiwa dalam hidupnya datang dari Allah, baik yang menyenangkan maupun yang tampak menyulitkan. Ia tidak banyak mengeluh
Karena yakin semua berjalan sesuai kehendak dan hikmah Allah, hatinya diliputi ketenangan atau sakinah. Sebab ia tahu, semuanya tidak ada yang keluar dari pengaturannya Allah. Inilah tanda keimanan yang kokoh, selalu ridha pada ketentuan dan takdir Allah. Yang kedua, amalnya ikhlas, tanpa berharap pujian manusia. Ia beramal seakan hanya Allah yang melihat, sebab makrifat melahirkan ikhlas. Orang yang sudah mengenal Allah tidak lagi sibuk mencari penilaian makhluk. Ia tidak silau dengan pujian dan tidak hancur karena celaan. Setiap amal yang ia lakukan murni karena Allah, karena hatinya menyadari bahwa hanya Allah lah yang memberi balasan sejati. Ia beramal dengan perasaan Allah Maha melihat dan cukup, dia saja yang menjadi tujuan hidupnya. Yang ketiga, selalu merasa diawasi Allah. Hatinya hidup dalam muraqabah. Muraqabah artinya merasakan pengawasan Allah dalam setiap detik kehidupan. Orang yang mendapat ma'rifat merasakan kedekatan Allah, seakan-akan selalu berhadapan dengannya. Hal ini membuatnya berhati-hati dalam setiap gerak, perkataan, bahkan lintasan hati. Ia takut dan malu jika ingin berbuat dosa dan salah, sebab sadar Allah selalu menyertainya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Quran Surah Al-Hadid ayat 4. Dan yang keempat, tidak terpedaya dunia. Dunia baginya hanyalah jalan, bukan tujuan. Orang yang telah mengenal Allah melihat dunia dengan pandangan yang benar. Ia tahu dunia hanya sementara, tempat singgah sebentar sebelum kembali ke Allah. Harta, jabatan, popularitas, semuanya tidak lagi menjadi tujuan utama. Ia tidak tergiur berlebihan dengan gemerlap dunia, karena hatinya tertuju hanya kepada Allah yang Maha Kekal. Dunia hanyalah kendaraan untuk menuju akhirat. Dan yang kelima, kasih sayangnya luas. Karena semakin dekat dengan Allah, semakin lembut hatinya kepada sesama makhluk. Ma'rifat membuat hati seseorang penuh rahmat. Ia sadar semua makhluk adalah ciptaan Allah, sehingga ia memandang mereka dengan kasih sayang. Ia tidak mudah membenci, tidak suka menyakiti. Bahkan terhadap orang yang berbuat salah, hatinya cenderung memaafkan dan menginginkan kebaikan. Semakin ia dekat kepada Allah, semakin lembut jiwanya. Sebab sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih mulai tercermin dalam dirinya. Jadi, tanda-tanda makrifat itu bukan pada banyaknya ilmu atau tingginya maqam dalam pandangan manusia, melainkan pada tenangnya hati, tulusnya amal, kuatnya muraqabah, lepasnya ikatan dari dunia, dan luasnya kasih sayang. Mungkin sekarang timbul pertanyaan dalam hati, mengapa Allah membuka pintu makrifat? Allah membuka pintu makrifat bukan karena besarnya amal, tetapi karena cinta dan rahmat-Nya. Amal hanyalah sebab, tetapi rahmat Allah adalah kunci. Bayangkan seorang hamba yang amalnya sedikit, tapi hatinya ikhlas, tawadhu, dan penuh rasa butuh kepada Allah. Bisa jadi Allah lebih cepat membukakan pintu makrifat baginya dibanding mereka yang amalnya banyak, tapi penuh rasa ujub. Karena itu, jangan pernah meremehkan amal kecil, tapi jangan pula merasa cukup dengan amal besar. Yang terpenting adalah hati yang bersih, ikhlas, dan selalu berharap pada rahmat Allah. Pintu makrifat adalah anugerah yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan-Nya. Tidak ada yang bisa membelinya, tidak ada yang bisa meraihnya dengan kekuatan semata. Namun, untuk sampai ke sana, seorang hamba tetap perlu menempuh jalan. Ia harus beramal dengan ikhlas. Ia harus sabar dalam berserah diri.
dan ia harus ikhlas dalam perjalanan hidupnya. Amal adalah tangga. Tanpa amal, seorang hamba tidak akan pernah naik mendekati Rabb-Nya. Syalat, doa, zikir, puasa, dan amal kebaikan lainnya adalah langkah-langkah kecil yang kelak menyambung menjadi jalan besar menuju Allah. Berserah diri adalah kunci, karena amal tanpa tawakal akan membuat hati sombong, mudah putus asa, dan sering kecewa. Tetapi dengan tawakal, setiap amal terasa ringan. Setiap ujian menjadi ladang pahala, dan setiap cobaan menjadi pintu kedekatan dengan Allah. Dan ma'rifat adalah cahaya, cahaya yang menerangi hati, menyingkap kegelapan, menghapus keraguan, dan menuntun jiwa menuju Allah dengan penuh keyakinan. Tanpa cahaya ini, amal terasa kering, doa terasa hampa, dan hidup kehilangan arah. Tetapi dengan ma'rifat, semua menjadi indah, semua terasa dekat, dan semua bernilai ibadah. Saudaraku, ketika Allah berkenan membuka pintu perkenalan, itulah tanda kasih sayang terbesarnya kepada hamba. Karena di saat itu, seorang hamba tidak lagi sibuk dengan dirinya. Ia tidak lagi bangga dengan amalnya, sebab ia tahu semua amal hanyalah titipan Allah. Ia tidak lagi gelisah dengan dunia, karena hatinya sudah dipenuhi oleh Allah. Ia tidak lagi takut kepada makhluk, karena rasa takutnya hanya kepada Sang Pencipta. Hatinya pun menjadi tenang. Setiap langkahnya terasa ringan, karena dituntun oleh cahaya Allah. Setiap ujian menjadi indah, karena ia melihat kasih sayang Allah di balik setiap cobaan. Bahkan setiap detik hidupnya berubah menjadi perjalanan menuju Allah. Inilah hakikat ma'rifat. Hati yang mengenal Allah dengan cahaya yang Allah sendiri telah memancarkannya. Hamba mengenal Tuhannya bukan karena kehebatan dirinya, melainkan karena Allah memperkenalkan dirinya kepadanya. Dan ketika cahaya itu masuk ke dalam hati, hidupnya tidak lagi sama. Ia menjadi hamba yang tenang, ikhlas, penuh tawakal, dan selalu rindu untuk dekat kepada Tuhannya. Ya Allah, jangan biarkan kami tertipu dengan amal kami. Jangan biarkan kami bersandar pada kekuatan diri kami. Jadikanlah kami hamba yang ikhlas, yang berserah diri kepadamu, dan yang Engkau pilih untuk Engkau kenalkan dengan dirimu. Semoga hikmah ini menjadi wasilah agar hati kita semakin lembut, semakin dekat, dan semakin bergantung hanya kepada Allah semata. Jangan pernah merasa cukup dengan amal kita, sebab tanpa rahmat-Nya, kita bukanlah apa-apa di hadapan-Nya. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika Anda merasakan manfaat dari renungan ini, mari kita sama-sama sebarkan kebaikan. Dukung terus channel YouTube ini dengan cara subscribe, like, dan share, agar semakin banyak saudara kita yang bisa merasakan cahaya ilmu dan nasihat Islami ini. Semoga setiap dukungan yang Anda berikan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.